خودت رو دلاکس. Ya halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul Extraction 2 yang rilis tahun 2023. Ini adalah lanjutan dari film Extraction yang sudah Mimin ceritain sebelumnya. Jadi sebelum kalian lanjut nonton, silahkan kalian tonton Extraction 1 yang sudah Mimin ceritain. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan detik-detik jatuhnya Tyler, sang pemeran utama, setelah lehernya tertembak oleh musuh. Namun tidak disangka ternyata Tyler yang jatuh dari jembatan berhasil diselamatkan oleh rekan-rekannya. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Tyler pun dalam kondisi yang sangat kritis. Mereka bergegas menerbangkan Tyler ke Dubai untuk menjalani perawatan yang lebih baik. Awalnya dokter terus meminta Nick untuk tidak terlalu berharap akan kesembuhan Tyler, walaupun para dokter telah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Nick dengan teguh percaya bahwa Tyler akan segera sadar. Hingga suatu waktu saat seorang perawat tengah membersihkan kumis dan juga memotong kuku Tyler, tiba-tiba Tyler pun tersadar kembali. Singkat cerita, Tyler kini mulai menjalani CT scan dan juga berbagai macam terapi untuk memulihkan kondisinya. Tyler selalu ditemani oleh Nick dan juga Yas, kakak dari Nick. Scene kemudian berpindah ke Kojori di Georgia, di mana terlihat seseorang yang sedang berada di peternakan bernama Zurab, yang didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwa hukuman adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun. Zurab dan adiknya David adalah ketua gangster terbesar yang disebut Nagashi. Mereka sangat ditakuti banyak kalangan. Hingga di hari yang sama, Zurab kedatangan tamu yang merupakan seorang gubernur. Zurab lalu menanyakan mengapa masa tahanan adiknya diperpanjang. Sang gubernur menjawab bahwa hal itu dilakukan atas desakan oleh pemerintah Amerika dan gubernur itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu pun membuat Zurab membunuh gubernur tersebut langsung di tempat. Scene kembali berpindah ke Gemunden di Austria, di mana Nick dan juga Jas mengantarkan Tyler ke sebuah rumah baru agar Tyler bisa beristirahat. Tyler pun menjalani hari-harinya seperti biasa dengan tenang. Hingga suatu ketika, Tyler didatangi oleh seseorang yang menawarkan sebuah pekerjaan untuknya. Awalnya Tyler menolak lantaran kondisinya yang saat itu belum sepenuhnya pulih. Namun saat mendengar jika tawaran tersebut berasal dari mantan istrinya yang bernama Mia, Tyler langsung menyetujui tawaran itu. Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketevan yang merupakan istri dari David, yaitu adik Zurab yang sedang berada di penjara. Orang tersebut juga menjelaskan latar belakang Zurab dan David, di mana mereka berdua sedari kecil tumbuh di dunia yang selalu mengalami peperangan, sehingga mereka terbiasa dengan kekerasan dan juga perang, yang akhirnya membuat mereka menjadi gangster paling berpengaruh saat mereka dewasa. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab di Georgia membuat ia bisa memasukkan Ketevan di penjara bersama kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina agar dapat menghindari musuh-musuh Nagashi yang akan mengintai keluarga mereka. Namun di dalam penjara, Ketevan merasa tidak nyaman serta kasihan melihat anak-anaknya harus tinggal di dalam penjara. Sehingga Ketevan meminta bantuan Mia, lalu Mia menghubungi Tyler agar bisa menolong adiknya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tyler akhirnya menelpon Nick untuk memberitahu tawaran itu. Tyler juga berlatih keras untuk menguatkan kembali tubuhnya agar siap bertarung. Singkat cerita, kini misi mereka pun dimulai dengan menyewa salah satu polisi
untuk membuat tanda arah jalan menuju sel Kevin dan kedua anaknya dan juga memadamkan listrik. Tyler hanya punya waktu 5 menit untuk masuk dan keluar membawa Kevin dan kedua anaknya. Sementara Nick dan Yas akan berada di luar untuk mengamankan situasi di luar penjara. Setelah berhasil masuk secara diam-diam ke dalam penjara, Tyler akhirnya menemukan Kevin dan kedua anaknya. Kini Tyler pun harus berusaha mengeluarkan mereka tanpa diketahui oleh tahanan. Baru saja mereka keluar dari sel, seorang tahanan yang merupakan salah satu anggota Nagasi pun terbangun dan melihat mereka. Tahanan itu pun memberitahu tahanan lain termasuk David dengan memberi kode. Alhasil, Tyler pun harus segera berlari untuk menyelamatkan diri serta Kevin dan kedua anaknya. Para tahanan yang terbangun pun mulai menyerang Tyler. Tapi lagi-lagi berkat keahlian yang dimilikinya, Tyler dengan mudah berhasil lolos lalu menemukan jalan keluar yang telah dibuat oleh Nick dan juga Yas. Tyler terlebih dahulu mengeluarkan Sandro dan Nina. Saat akan mengeluarkan Kevin, tiba-tiba David datang menyerang mereka. Perkelahian pun terjadi antara David dan Tyler. Namun beruntungnya, Kevin berhasil membantu Tyler untuk membunuh David. Nick lalu melaporkan bahwa situasi mereka di luar sana sangatlah buruk dan tidak kondusif, sehingga Tyler dan Kevin pun harus berpisah dengan tim. Namun mereka berjanji untuk bertemu kembali di pos Charlie. Sementara itu, situasi di luar terlihat benar-benar kacau karena bentrok antara para tahanan yang melarikan diri dengan anggota kepolisian. Karena tidak ada jalan keluar lain menuju pos Charlie, maka Tyler dan Kevin tidak punya pilihan dan harus melewati halaman penjara yang sedang terjadi kerusuhan. Tyler dan Kevin pun terlibat perkelahian yang cukup panjang dengan para napi. Namun mereka berdua tetap saling bekerja sama untuk melawan para napi yang menyerang mereka. Saat sedang bertarung, Tyler sempat terkena pukulan di lehernya yang membuat telinganya berdengung dan hampir kehilangan kesadaran. Namun akhirnya mereka berhasil sampai di pos Charlie. Nick serta Yas datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya berhenti di situ, mereka harus menyusuri hutan sembari bertempur melawan beberapa anak buah Zurab yang menggunakan sepeda motor dan beberapa mobil. Akan tetapi, Tyler dan timnya berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Dalam pertempuran tersebut, Nina sempat terluka lantaran mobil yang mereka tumpangi terbalik. Akhirnya, Tyler pun harus segera mengobati luka Nina. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam markas yang merupakan sebuah kereta. Kereta itu pun mulai melaju meninggalkan lokasi penjara. Tapi anak buah Zurab yaitu gangster Nagasi tidak berhenti berdatangan. Beberapa helikopter pun dikerahkan untuk menyerang kereta yang ditumpangi Tyler dan tim. Geng Nagasi kemudian menargetkan pusat kendali di mana mereka ingin menyabotase mesin. Tapi beruntung Nick datang lalu bertarung mengalahkan mereka. Nick pun sempat terluka di bagian bahunya karena serangan dari geng Nagasi. Sementara itu, Tyler masih berusaha menjatuhkan beberapa helikopter yang mengikuti dan menyerang mereka. Tyler dan tim pun sudah mengalahkan semua pasukan Nagasi. Tapi kini muncul masalah baru di mana rem kereta yang mereka tumpangi blong. Tyler mengarahkan semua timnya termasuk Kevin dan anaknya untuk mengamankan diri. Namun tabrakan kereta pun tidak bisa dihindari sehingga terjadi sedikit ledakan. Setelah itu mereka keluar dari kereta dengan selamat. Sesaat kemudian Sandro menanyakan keberadaan sang ayah kepada ibunya.
Dan akhirnya Kevin terpaksa memberitahu bahwa ayahnya telah tewas. Sandro menjadi sangat marah kepada Tyler dan kecewa kepada ibunya. Di sisi lain, Zurab sangat terpukul dengan kematian adiknya David karena David merupakan keluarga satu-satunya yang dimiliki Zurab. Sandro yang kini bersama dengan Yas diam-diam menelpon pamannya Zurab. Zurab lalu menanyakan keberadaan mereka dan meminta Sandro untuk tidak mempercayai perkataan ibunya. Zurab pun mengumpulkan pasukannya untuk membalaskan dendam atas kematian sang adik. Di sisi lain, terlihat Tyler bersama dengan tim pun sudah sampai di Mina dan pergi ke sebuah gedung untuk beristirahat. Saat Tyler dan Sandro saling mengobrol, Sandro pun meminta maaf lantaran ia sudah memberitahu Zurab tentang keberadaan mereka saat ini. Dan anggota geng Nagashi pun berdatangan dan mengepung gedung tersebut. Tyler yang sedang membawa Kevin, Nina serta Sandro pun mencoba melarikan diri. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba Sandro melarikan diri karena ingin menemui pamannya Zurab dan akhirnya Yas pun terpaksa mengejar Sandro. Singkat cerita, Sandro pun berhasil menemui Zurab dan ikut bersamanya. Dan kini situasi pun mulai menegangkan karena Tyler dan timnya hampir tidak memiliki jalan keluar karena telah dikepung dari berbagai arah oleh geng Nagashi. Tyler memerintahkan Nick dan Yas untuk pergi ke atap agar mereka bisa kabur dengan membajak helikopter milik geng Nagashi. Mereka pun sudah memasuki lift dan bersiap menuju atap. Tapi para anggota Nagashi juga telah bersiap menunggu tepat di depan lift dan Zurab juga ikut mengejar mereka menuju atap. Pertempuran pun kini kembali terjadi di mana kali ini Yas dan Nick telah sampai di atap. Tapi Tyler bersama Kevin serta Nina masih berada di lantai 57. Tyler kemudian menghubungi Yas untuk meminta bantuan. Yas pun terpaksa pergi meninggalkan Nick untuk bertarung sendiri. Yas yang saat itu sedang turun melalui tangga darurat pun bertemu dengan anggota Nagashi dan terlibat pertempuran yang membuatnya banyak terkena tembakan. Sementara Nick yang bertarung di atap hampir saja terjatuh dari atas gedung tapi berhasil ditangkap oleh Tyler yang saat itu melihat dari arah kaca. Tepat saat itu Zurab juga datang dan langsung menembak tangan Tyler sehingga Tyler hampir tidak mampu lagi untuk berpegangan. Tapi Nick pun sadar dan menembak atap tepat di tempat Zurab berdiri sehingga Zurab pun ikut jatuh tergantung. Saat akan menembak Zurab, tiba-tiba Nick kehabisan peluru. Tyler lalu melempar Nick ke arah dalam gedung dan meminta Nick untuk menjemput Kevin serta Nina. Nick berhasil menemukan Kevin dan Nina dan Nick juga bertemu dengan Yas yang saat itu sedang terluka tapi mencoba untuk tetap bertahan. Di saat yang bersamaan, Tyler dan Zurab pun sama-sama naik ke atas hingga mereka berdua terlibat pertarungan yang cukup menegangkan. Tyler akhirnya berhasil lolos karena Zurab terjatuh akibat kaca yang mereka injak pecah. Tyler bersama yang lain pun pergi menuju helikopter. Namun ternyata Zurab belumlah tewas. Zurab kembali bangkit dan mengejar Tyler. Tetapi sangat disayangkan, Zurab pun berhasil menembak Yas sebelum akhirnya helikopter yang membawa mereka berangkat. Di perjalanan itu pun nyawa Yas tidak dapat tertolong. Yas akhirnya tewas dan membuat Nick amat sangat terpukul. Singkat cerita, mereka kini sampai di rumah Tyler. Nick yang masih berduka menghabiskan waktunya untuk membersihkan tubuh Yas yang dipenuhi luka tembakan. Tak lama berselang, mantan istri Tyler yaitu Mia akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Mia dan Tyler pun sempat mengobrol, di mana Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan kepada Mia. Tyler ingin meminta maaf karena telah pergi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meski sudah sangat terlambat untuk mengakuinya, tapi setidaknya Tyler pun merasa lebih lega karena sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Zurab kembali menghubungi Tyler dan memintanya untuk bertemu di lapangan udara di dekat sebuah gereja.
di mana saat itu Zurab menyandra Sandro. Tyler pun menyetujui pertemuan tersebut. Namun kali ini Tyler tidak ingin melibatkan siapapun dan hanya ingin pergi sendiri. Singkat cerita, sesampainya di tempat tersebut, Tyler langsung menyerang semua pasukan Zurab hingga hanya menyisakan Zurab dan Sandro yang telah dipakaikan rompi peledak. Namun Tyler sedikit terluka karena tembakan dari anak buah Zurab. Saat itu Zurab memaksa Sandro untuk mengambil pistol yang ada di tangan Tyler lalu menembaknya. Tapi Tyler juga tidak bisa menembak Zurab karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Beruntung sebelum Zurab membunuh Tyler, Nick datang sehingga membuat Sandro punya kesempatan melepaskan diri. Nick dan Zurab pun saling menembak yang membuat Nick terkena tembakan. I'm sorry. Tyler segera mengajar Zurab sehingga mereka terlibat perkelahian. Tapi pada akhirnya Tyler berhasil membunuh Zurab dengan menusuknya berkali-kali serta memberikan tembakan terakhir. Tyler lalu menghampiri Nick yang mana mereka berdua sama-sama terluka. Bersama dengan itu juga polisi datang untuk memeriksa tempat tersebut. Nick dan Tyler pun masih selamat, tapi kini mereka dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, Mia pun datang mengunjungi Tyler untuk memberitahu bahwa Kevin, Sandro dan Nina telah berada di tempat yang aman. Mia juga memberitahu Tyler bahwa anaknya selalu mengingat Tyler. Bahkan di saat-saat terakhir putranya tersebut, ia ingat bahwa ayahnya pergi untuk menyelamatkan orang lain serta putranya ingin menjadi berani seperti Tyler. Di akhir film pun diperlihatkan Tyler yang dijemput dari penjara oleh pria yang sebelumnya pernah datang ke rumah Tyler untuk memberikan pekerjaan dari Mia. Pria itu juga membawa Nick untuk menemani Tyler. Kemudian pria tersebut menyebutkan bahwa mereka akan menemui atasannya dan Tyler pasti akan menyukainya. Dan film Extraction 2 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!